How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets. To look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. Kita bersyukur melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita sudah dimenangkan, dan tentunya Tuhan Yesus memberikan hadiah yang luar biasa kepada kita, yaitu damai sejahtera bagi kita. Segala bangsa dengarkan, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, satu kuasanya tak terbatas. Tanggapan segala beban, suarakan haleluya. Ya Allah
Kasih yang
Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-26. Bagi anak-anakku sekalian yang membawa Alkitab, mari kita membuka. Kalau sudah, mari kita coba memperhatikan teks firman Tuhan yang ada di sana. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah mereka. Dalam rumah itu, dan Thomas, salah satu murid Yesus ya, bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini yang menjadi tema dari perayaan Paskah di sekolah ini, ya, Immanuel, damai dalam Kristus. Nah, Pak Redi akan mengambil sesuatu yang lebih mudah dipahami soal damai, ya. Kata damai itu memang merujuk kepada kata yang sangat-sangat familiar dengan kita, sangat-sangat membuat kita suka, tenang, nyaman, itu kata damai. Bertolak dari itu, antonimnya atau lawan katanya itu adalah pertikaian, perdebatan, permusuhan, peperangan, ya. Atau kalau dalam KBBI itu ada satu kata yang mungkin tidak familiar dengan kita, yaitu kata Yuda. Yuda itu bahasa Sanskerta yang berarti perang, ya. KBBI menggunakan kata Yuda juga sebagai antonim lawan kata dari damai, ya. Nah, kalau kita melihat teks tadi sebenarnya itu dilatar belakangi ketika Yesus bangkit. Siapa yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan Yesus? Siapa? Maria. Terus siapa lagi? Siapa? Siapa? Petrus. Terus siapa lagi? Ya, hampir semua murid, tapi ada satu yang enggak melihat kebangkitan Tuhan. Kira-kira siapa? Thomas, benar sekali. Makanya dalam teks tadi dikatakan waktu mereka lagi kumpul dalam rumah dan ada satu murid di situ yang bernama Thomas, ada juga di situ, ya. Thomas ini yang bilang sama teman-temannya, "Saya nggak percaya. Saya belum percaya kepada kebangkitan Tuhan kalau saya belum memasukkan jari saya ke dalam bekas paku di tangan dan lambungnya." Di tangan sama lambung, ya, sama kaki tuh. Saya belum percaya. Dan ketika mereka ada dalam rumah, perdebatan itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dikatakan pintu terkunci, ya. Pintu terkunci, jadi Tuhan Yesus tidak lewat pintu, tidak ngetok, tok atau bel, tenot. Terus mereka keluar, "Siapa di sana?" "Aku Yesus." Enggak, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Yang saat itu sedang berdebat, yang saat itu sedang bertikai karena kebangkitan Tuhan. Dan apa kata Yesus kepada mereka? "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi dengan kata lain, damai sejahtera yang Yesus ungkapkan itu sebenarnya supaya murid-murid di situ tidak bertengkar lagi, tidak bertikai lagi. Mereka mulai percaya kepada kebangkitan Tuhan. Jadi kalau teks selanjutnya kalian baca, Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, ini tanganku. Silakan masukkan jarimu, supaya engkau jangan tidak percaya, melainkan engkau percaya kepadaku." Kata Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Yesus berkata, "Engkau percaya karena engkau melihat." Nah, ini bagi kita nih. Yesus berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu kita tuh. Kita tidak ada di sana waktu kebangkitan Tuhan, tapi kita percaya Yesus bangkit. Dan damai sejahtera itu diutarakan kepada kita. Nah, sederhananya seperti ini damai sejahtera. Kalau tadi ada perdebatan, ada ketakutan, ada keraguan. Nih, Pak Dedi kasih contoh ya. Dedi contoh nih.
Ada seorang anak kecil, dia suka main balon nih ya. Dia minta sama papanya, "Pak, belikan aku balon dong." "Oh ya, ini balonnya." Oh ada. Senang dia ya. Dia pergi sama temannya, ayo kita main balon bersama. Wah, lagi asik main balon. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Balonnya yang dipegangnya itu pecah. Terus temannya bilang, kamu nggak dibelikan balon lagi, kamu nggak dibelikan balon lagi sama papamu, mainanmu kamu rusak, makanya nggak dibelikan lagi. Ini berarti tidak menghadirkan damai. Siapa yang suka begitu? Suka gitu juga? Temennya tumpahkan minum atau tumpahkan makanan, kapok kamu, dimarahin guru nanti, dimarahin miss kamu, kapok gitu. Ada yang gitu? Oh sering ya? Ya ampun, itu tidak mendatangkan damai. Atau untuk anak SD, SMP, SMA, kok masa dibilang si Alan itu loh, katanya kamu tuh katanya pelek katanya. Ayo, kamu dibilang elek sih. Aku dibilang elek langsung tak pukul wajahnya. Gak pakai main-main, aku langsung tak parani hari ini. Anak-anakku sekalian, kita sering tidak menjadi pembawa damai. Hal sederhana seperti itu, ya, hal sederhananya seperti itu. Padahal Tuhan hadir di tengah para murid untuk mendatangkan damai. Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Kamu yang takut, kamu yang saat ini sedang berselisih, sedang marah, sedang bertikai, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Pak Dede mau tantang kita semua. Apakah kita mau menjadi pembawa damai sama seperti Kristus? Kalau kita berkata Immanuel, peace in Christ, Immanuel itu kan artinya Allah bersama dengan kita, beserta dengan kita. Tapi ketika kita bersama dengan teman kita, justru kita menjadi bukan pembawa damai. Kita menjadi orang yang suka ngompor-ngompori. Kita menjadi orang yang suka menakut-nakuti. Tidak demikian. Tuhan mau kita untuk menjadi pembawa damai. Tuhan mau kita untuk menjadi orang yang mendatangkan ketenangan kepada orang lain. Makanya kalau misalnya ada temanmu yang sedang takut, sedang ragu, sedang cemas, datangi dia dan bilang, "Kamu kenapa? Kamu kok nangis? Kamu kok di luar aja? Kenapa?" Ini baru yang namanya pembawa damai. Ketika ada temanmu yang marah, kamu berani datangi dia dan rangkul dia dan bilang, "Kenapa? Kamu marah kenapa?" Bertanya dengan sapaan yang lembut. Bukan, "Iya, memang itu guru itu memang hadis. Kalau aku tahu, ini bukan pembawa damai kalau gitu." Ya. Nah, tantangan bagi kita semua, bagaimana kita mendatangkan damai dalam dunia ini. Sama seperti Yesus mendatangkan damai bagi murid-muridnya yang pada waktu itu sedang takut, ragu, cemas. Mereka lagi bertikai persoalan Yesus bangkit atau tidak. Dan Yesus hadir mendatangkan damai bagi mereka. Nah, itu tugas kita sekarang. Sekali lagi, Pak Dede mau tantang kita semua. Apakah kehadiran kita di tengah dunia ini membawa damai bagi orang lain? Bagi teman-teman kita yang sedang marah, yang sedang sakit, yang sedang cemas, yang sedang takut mungkin, ya, bagaimana kita menghibur mereka? Datang kepada mereka, kemudian bertanya, "Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ayo." Atau mungkin yang sudah besar-besar, temannya lagi takut, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa.
Doa mendatangkan damai bagi kita. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Nah, saya juga berharap bagi para guru, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi pembawa damai, bukan menjadi sumber ketakutan para siswa kita. Siswa sudah tidak bawa pensil, tidak bawa buku, wah sudah ketakutan mereka. Gurunya datang, kenapa nggak bawa buku? Kenapa nggak bawa pensil? Wah, langsung siswanya malah tambah ketakutan. Mari kita semua menjadi pembawa damai. Bukan berhenti kepada anak-anak, tapi kita juga yang dewasa. Demikian, kita menjadi pembawa damai. Saya punya satu kisah, ini pengalaman saya terjadi, ya. Suatu ketika saya diberikan jeruk peras, ya. Dari gereja saya diberikan, ada jemaat yang memberikan 10 kilo. Saya lupa ya, 10 kilo. Jadi ada banyak gitu. Nah, kemudian saya Pak Dedi bawa ke rumah, terus istri Pak Dedi bilang, ayo itu diperas. Nah, beberapa hari saya nggak gubris ya, hari Minggu itu. Nah, waktu hari Kamis saya kan pelayanan komisi wanita. Kemudian paginya istri bilang, itu ayo diperas jeruknya. Oke, baik. Jadi pagi sebelum saya berangkat siang, saya peras ya, kalian bisa bayangkan itu 10 kilo ya, berapa banyak jeruk yang saya peras. Ya, sudah saya taruh di dalam kulkas. Saya bilang sama istri saya, sudah itu jeruknya sudah, saya mau mandi. Nah, mandilah. Adik mandi, begitu keluar, saya melihat anak saya yang nomor 2. Waktu itu dia masih kelas 4 SD atau kelas 3 SD, saya lupa. Ya, pokoknya dia masih SD. Dia lagi di bawah kulkas lagi ngelap. Nah, saya tanya, kenapa? Saya panggilan saya kan, anak saya panggil Nini kan. Nih, kenapa nih? Terus dia lihat dengan penuh ketakutan, terus dia bilang gini, tumpah. Oh, masih ada yang sisa diminum. Semuanya tumpah. Pak Dedi ini muaranya luar biasa. Ini belum hilang capeknya, ini meras-meras gini ya, belum hilang. Tapi Pak Dedi langsung pergi, pakai baju langsung berangkat. Sampai di gereja mau khotbah itu ada WA, WhatsApp. Terus ngomongnya gini, Pip, ini maafkan tadi tumpahin jeruk yang papi peras. Ini sayang papi. Wow. Ketakutannya tadi yang dia takut itu, tetapi Pak Dedi nggak bereaksi apa-apa, cuma wajah marah. Terus saya tinggal. Bayangkan apa yang terjadi kalau kamu itu ini sudah capek ini, kok malah ditumpahin. Apa yang terjadi? Anaknya Pak Dedi juga pasti marah, nangis, ketakutan. Pak Dedi langsung jawab, iya nih, tidak apa-apa, terima kasih, papi sayang Nini. Contoh sederhana, ketika anak-anak kita mengalami ketakutan, apa respon kita? Anak-anakku, contoh sederhana, kalau temanmu ketakutan, misalnya mainanmu dipatahin sama dia, dihancurin misalnya, temanmu ketakutan, benar-benar ketakutan, apa respon kalian? Ya, marah-marah, ganti, pokoknya harus ganti, tak laporin papaku, tak laporin mamaku, tak laporin kakekku, nenekku, kantor polisi, sampai di kantor polisi dilaporin, cuma gara-gara mainan, tambah ketakutan temennya. Bukan begitu ya? Yesus hadir membawa ketenangan dan kedamaian bagi kita. Hendaklah kita juga demikian, membawa damai bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Peace in Christ. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins.
Listen to his words. Let them come alive. If we know him as he is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When we walk with him through the streets of Galilee to Jerusalem, mend the broken hearts, dry the tearful eyes. When he leads the way, he leads. There is peace in Christ.
kita satu ke sini. Ya ini yuk. Teman-teman, aku bagi tugasnya ya, biar cepat selesai. Chips, kamu bagian nulis sama kelompok kita ya. Isya, Bagas, kamu bagian menghias ya. Sarah, kamu bagian nulis materi yang udah dijelaskan oleh Bokna ya, tapi ditulis dengan jelas dan rinci. Gimana hasil kerja kamu, Tisha? Aman kok. Bagus sekali gambaran kamu, Bagas. Sarah, kok penjelasan kamu singkat sih? Kayak aku bilangnya jelas dan rinci deh. Kok diem aja sih, Sarah? Jawab dong. Emangnya kamu gak dengerin penjelasannya Bokna tadi? Dengerin sih, tapi aku kurang paham sama materi yang diberikan oleh Bu Wana. Kalau kamu gak paham itu nanya dong. Kalau kamu kayak gitu yang ada nilai kelompok kita tuh jelek, Sarah. Kan aku udah berusaha. Emang gak bisa berusaha lagi ya? Kok kamu malah marah-marah sih? Kamu lupa, aku ketuanya di sini. Aku tuh yang berhak atur. Kamu kok ngerjain gitu doang gak beres sih? Aku minta maaf ya, Esther. Minta maaf dong bisanya. Kayak aku dong, bisa ngelakuin banyak hal. Gak kayak kamu, ngerjain tugas aja gak beres. Aku minta maaf ya, Esther. Aku juga minta maaf, teman-teman. Ada apa ini rame-rame? Tadi tuh tahu. Nanti kalau ketemu ini suruh ketemu saya. Silakan. Permisi Bokna, ada apa ya Bu? Terus duduk dulu. Ada apa Bu? Tadi Ibu lihat di kelompok kamu rame-rame. Ada apa? Tadi kan kami mengerjakan tugas yang diberikan Bokna. Cuman pas bagiannya Sarah, dia malah jawabnya nggak bener Bu. Penjelasan dia tuh singkat. Alasan dia nggak dengerin penjelasannya Bokna. Belum paham. Masa cuma gara dia nggak kelompok kamu jelek sih Bu? Lain kali kamu jangan gitu ya, Esther. Kalau ada teman kamu yang nggak bisa, kamu harusnya ngajarin, jangan kamu marahin. Baik Bu. Kamu istirahat ya, Esther. Jangan diulangin. Bos banget lagi. Yah, uangku habis. Kamu kenapa, Esther? Aku haus Sarah, tapi uang jajanku udah habis. Ini aku udah makan dulu. Makasih ya Sarah. Ya, sama-sama. Maaf ya Sarah, tadi aku udah bentak-bentak kamu. Kok kamu masih mau ngasih aku air sih? Bapak aku udah maksud kamu karena Tuhan Yesus
sudah memusuhi dan jadi kita pun harus berubah demikian. Maaf dan terima kasih ya Sarah. Ya gak apa-apa, aku namanya kamu sama-sama juga. Aku duluan ya Esther. Ya Sarah, dadah Sarah. Hai Esther, kamu ngapain? Hai Tisha. Tisha, aku baru nyadar sesuatu nih. Ternyata meskipun aku diberikan kehebatan, tapi ada yang lebih besar dari segalanya, yaitu Tuhan Yesus. Kayaknya dari kejadian tadi aku jadi belajar deh. Iya benar Esther, ya udah yuk kita balik ke kelas, istirahatnya udah mau selesai. Ayo Tisha. Above
Thank you.